Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, yang dimana kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran adalah salah satu karya penting dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kitab ini membahas secara khusus tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dengan luas, detail, dan mudah dipahami. Kitab ini ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau merupakan ulama tersohor yang dikenal karena keilmuannya dan dihormati pada masanya. Ia juga dikenal sebagai mujaddid Islam atau pembaharu Islam pada abad ke-9. Ia memiliki lebih dari 600 karya tulis termasuk Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kemudian pada kali ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan kitab Al-Itqan pada bab mengenal para hufad dan perawi Al-Quran. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Afifur Rahman dengan NIM 8186030123270, kelas IAT 2A. Dimulai dari Imam Bukhari meriwayatkan dari riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khuzul Quran min arba'atin, min Abdillah bin Mas'ud wa Salim wa Mu'adz wa Ubay bin Ka'ab, yang artinya ambillah Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'adz, dan Ubay bin Ka'ab. Jadi dalam hadis ini 4 orang, Rasulullah mengatakan 4 orang. 4 orang tersebut ialah Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'adz, dan Ubay bin Ka'ab. Kemudian lanjut, Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Qatadah. Ia berkata, saya telah bertanya kepada Anas bin Malik, siapakah yang menghimpun atau menulis Al-Quran pada masa Rasulullah SAW? Anas menjawab, mereka adalah 4 orang, semuanya berasal dari sahabat Ansor, yaitu Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Aku bertanya, siapakah Abu Zaid? Ia menjawab, dia adalah seorang dari pamanku. 4 orang terdapat pada hadis tersebut. Dari riwayat tersebut ialah 4 orang tersebut ialah Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Jadi berbeda dari pada Abdullah bin Mas'ud. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Sabit dari Anas bin Malik. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat dan tidak ada yang menghimpun atau menulis Al-Quran selain 4 orang, yaitu Abu Darda, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. 4 orang tersebut ialah Abu Darda, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Kemudian Ibnu Abi Daud juga mengeluarkan sebuah riwayat dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qardi. Ia mengatakan telah menghimpun menulis Al-Quran pada masa Rasulullah 5 orang dari Ansar, yaitu Mu'adz bin Jabal, Ubadah bin Samit, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda, dan Abu Ayyub Al-Ansari. 5 orang tersebut. Kemudian Imam Baihaqi telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya Al-Madkhal dari Ibnu Sirin. Ia berkata telah mengumpulkan atau menulis Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 4 orang yang tidak diperselisihkan, yaitu Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Mereka berbeda pendapat tentang 2 dari 3 orang, yaitu Abu Darda dan Utsman. Dan sebagian pendapat mengatakan Utsman dan
Tamim Ad-Dari. Kemudian Imam Baihaqi dan Ibnu Abi Dawud mengeluarkan sebuah riwayat dari Asy-Sya'bi. Ia berkata telah menghimpun atau menulis Al-Quran pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 6 orang, yaitu Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Mu'adz, Abu Darda, Sa'ad bin Ubaid, dan Abu Zaid, dan Majma' bin Jariyah. Dia telah mengambil Al-Quran kecuali 2 atau 3. Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Qiraat telah menyebutkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia hitung dari kalangan muhajirin adalah 4 khalifah: Tolhah, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Salim, Abu Hurairah, Abdullah bin Sa'ib, Al-Abadillah atau Al-Arba'ah, Aisyah, Hafsah, dan Ummu Salamah. Dari kaum Ansar adalah Ubadah ibnu As-Samit, Mu'adz yang diberi kunyah Abu Halimah, Majma' bin Jariyah, Fudalah bin Ubaid, dan Maslamah bin Mukhlid. Kemudian Abu Ubaid menjelaskan bahwa sebagian mereka telah menyempurnakan tulisan Qur'annya sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak termasuk dalam hitungan yang disebutkan di dalam hadis Anas. Ibnu Abu Daud memasukkan di antara mereka yaitu Tamim Ad-Dari dan Uqbah bin Amir. Di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghimpun atau menulis Al-Quran adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Ini disebutkan oleh Abu Amr Ad-Dani. Kemudian tanbih atau peringatan yang tertulis pada kitab tersebut bahwasannya Ibnu Hajar berkata, kemudian aku mendapat sebuah riwayat dari Ibnu Abi Dawud, sesuatu yang menghilangkan kesulitan atau dalam memahami, karena dia meriwayatkan dengan sanad berdasarkan syarat Imam Bukhari sampai Sumamah dari Anas, sesungguhnya Abu Zaid menghimpun Al-Quran itu bernama Qais bin Sakan, dan Anas berkata dia adalah seorang laki-laki dari Bani Adi bin Najjar, salah seorang dari pamanku. Dia telah meninggal dan tidak meninggalkan anak, maka kamilah yang mewarisinya. Kemudian masuk kepada bagian terakhir bahwasanya orang yang pertama kali menyusun dalam bidang qiraat adalah Abu Ubaid Qasim bin Salam, Ahmad bin Jubair Al-Kufi, Ismail bin Umar Ad-Dajwani, dan Abu Bakar bin Mujahid. Para ulama bangkit pada masanya dan setelahnya dengan menyusun kitab-kitab dalam berbagai qiraat, baik secara jama'i maupun sendiri-sendiri, baik secara ringkas maupun panjang lebar. Para imam qiraat itu pun akhirnya banyak sekali dan tidak terhitung. Ketika permasalahan muslimin semakin meluas dan kebatilan hampir saja bercampur dengan kebenaran, para pemimpin umat tampil dan mereka bersungguh-sungguh dalam berijtihad. Mereka mengumpulkan seluruh huruf dan qiraat, mengembalikan segala sesuatu pada riwayat, membedakan antara sahih dan majhur dan yang syadz dengan kaidah-kaidah yang mereka buat dan standar mereka susun. Perlu diketahui bahwasannya pada bab ini, yakni mengenal para hufaz dan perawi Al-Quran, jadi pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi bahwasannya menurut bahasanya Imam Al-Qurtubi mengatakan telah terbunuh pada hari Yamamah 70 dari Qura dan telah terbunuh pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sumur Maunah dalam jumlah yang sama. Adapun Anas mengkhususkan dalam menyebutkan 4 orang karena kekuatan hubungannya dengan mereka, bukan dengan selain mereka.
mereka itu berada pada ingatannya atau pikirannya, bukan pada selain mereka. Jadi adanya bab ini juga termasuk karena mungkin pada masa sahabat telah terjadi perang, sehingga para penghafal Al-Quran yang secara langsung di diajari secara langsung secara tatap muka bersama Rasulullah, itu banyak sekali yang wafat, sehingga maka diperlukanlah sosok atau orang yang siapa sebenarnya yang mungkin karena hal tersebut maka diperlukan pengetahuan untuk mengetahui bahwasannya siapakah yang sahabat yang memberi atau sanad sanad keilmuan yang sampai ke Rasulullah. Maka dari itu sebenarnya hufadz dan perawi hufadz Al-Quran yang secara langsung kepada Nabi Muhammad tidak hanya terbatas pada laki-laki saja, dan juga terdapat Aisyah juga termasuk menjadi bahwasanya orang-orang yang terkenal dengan Iqra'ul Quran dari para sahabat ada 7 orang, yaitu Utsman, Ali, Ubay, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Abu Darda, dan Abu Musa al-Asy'ari. Demikianlah Imam Al-Zahabi menyebutkan mereka di dalam kitabnya. Mungkin demikianlah presentasi saya kali ini mengenai Al-Itqan fi Ulumil Quran pada bab mengenal para hufadz dan perawi Al-Quran. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.